Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani dengan NIM 1219038. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-11 mengenai pasar oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-11 mengenai mikroekonomi tentang pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya dengan satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun mereka merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Yang keempat, yaitu penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Yang kelima, yaitu kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Sumber monopoli. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab, di antaranya: 1. Ditetapkan oleh hukum. 2. Di Indonesia misalnya telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai negara. Yang ketiga, monopoli alamiah. Yang keempat, monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Yang kelima, yaitu monopoli dengan lisensi. Keenam, tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektualnya. Kelebihan pasar monopoli. Pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomik atau economics of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisien dalam berproduksi. Yang ketiga, yaitu dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, yaitu melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, yaitu karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, yaitu pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih.